Shalom adik-adik, hari ini kita mau ibadah, kita angkat satu pujian kesayangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Bersinar, burung-burung
Nanti Kaningsi doa persembahan. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Karena kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik.
perlindungan daripada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, siapa yang ingat minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Ayo, firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Ayo. Nggak kedengeran. Ya, firman Tuhan minggu lalu yaitu tentang Ishak dan Ribka menikah. Nah, pada hari ini kakak ajak adik-adik untuk buka Kejadian pasal 25, Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-21. Kejadian 25 ayat 21. Nah, kakak baca ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Apa itu mandul? Mandul itu tidak bisa punya anak. Nah, lalu setelah Ishak berdoa kepada Tuhan, apa lanjutannya? Tuhan mengabulkan doanya. Jadi, apa doanya Ishak? Yaitu untuk si Ribka itu bisa punya anak. Nah, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mandul itu kalau dokter udah nggak bisa buat apa-apa, tapi ketika Tuhan yang turun tangan, langsung deh bisa si Ribka ini dengan doanya Ishak, si Ribka bisa mempunyai anak. Nah, Tuhan mengabulkan doanya Ribka, lalu Ribka dan Ishak mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Siapa namanya? Esau dan Yakub. Nah, di ayatnya yang ke-23, Kejadian pasal 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini firman Tuhan kepada Ribka. Jadi di dalam perutnya Ribka ada dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Jadi Esau dan Yakub itu adalah saudara kembar. Ya, siapa yang pernah lihat temennya ada yang kembar? Ya, kembar mukanya mirip. Nah, itu anak kembar. Nah, Esau dan Yakub adalah anak kembar. Nah, lalu kita baca di Kejadian pasal 25 ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Tadi kakak kasih tahu siapa nama anaknya? Yang pertama yaitu Esau. Nah, yang kedua tadi siapa namanya? Udah kakak kasih tahu? Nah, ayatnya yang ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, jadi yang pertama namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Nah, di ayatnya yang ke-27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang tinggal di padang. Nah, tetapi Yakub, jadi Esau suka berburu dan tinggal di padang. Nah, sedangkan Yakub seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Masing-masing daripada kita punya hobi yang beda-beda. Esau sukanya di padang, si Yakub sukanya di kemah, di rumahnya ya. Pada suatu kali Esau baru datang nih dari padang, capek-capek nih. Nah, tiba-tiba dia, uangnya apa nih? Wah, ternyata Yakub sedang memasak. Nah, di ayatnya yang ke-30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. 31, tetapi kata Yakub,
jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan yaitu hak yang diberikan kepada anak yang pertama kali lahir. Itu merupakan suatu yang cuma-cuma yang diberikan pada waktu itu untuk anak yang pertama. Apa tuh berkat anak yang pertama? Wah, pokoknya banyak deh berkatnya dibandingkan dengan anak yang kedua dan seterusnya. Jadi hak kesulungan si Yakub minta karena kan anak yang pertama yaitu Esau. Nah, jadi Yakub bilang, jual dulu hak kesulunganmu kepada si Esau nih, karena Esau yang punya hak kesulungan. Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Wah, di ayatnya yang ke-34, apa firman Tuhan? Atau apa kata Tuhan mengenai sikapnya Esau? Dia menukarkan hak kesulungan, hak yang sebenarnya diberikan secara spesial, secara cuma-cuma kepada anak yang pertama. Dia sembarangan aja ngomong tentang itu. Di ayat yang 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Firman Tuhan bilang bahwa Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu juga berbicara mengenai keselamatan. Kenapa? Karena hak kesulungan itu diberikan secara cuma-cuma. Apa tuh maksudnya cuma-cuma? Dia nggak ngapa-ngapain, lahir jadi anak yang pertama, langsung dia dapat hak kesulungan. Nah, keselamatan kita langsung dapatkan dari Tuhan Yesus. Kita nggak perlu disalib, nggak perlu melakukan yang susah-susah. Kita cuma perlu ikut Tuhan Yesus saja, percaya kepada Tuhan Yesus saja, langsung memperoleh keselamatan. Yang susah-susah Tuhan Yesus. Kita waktu itu udah bahas kan di Jumat Agung dan Paskah. Nah, jadi kita jangan seperti Esau yang menganggap rendah hak kesulungan. Karena dia nggak ngapa-ngapain, dia langsung dapat hak kesulungan. Dia dengan seenaknya, nih ya udah buat Yakub aja. Tapi hendaklah setiap kita harus menghormati keselamatan itu. Kita sudah peroleh daripada Tuhan Yesus, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kita harus tetap menghormati, oh ya saya ditebus dosanya sama Tuhan Yesus, jadi saya harus tetap bersyukur dan terus setia sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi 3 pelajaran pada pagi hari ini dari firman Tuhan, yaitu yang pertama, kita harus seperti Ishak, yaitu tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Maka Ribka dapat mengandung, yaitu sesuatu yang mustahil. Dari mandul menjadi punya anak, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap berdoa. Yang kedua, yaitu jangan sembarangan ngomong. Seperti Esau, jadinya sembarangan ngomong, padahal itu hal yang sangat penting. Yang ketiga, jangan menganggap enteng sesuatu yang kita dapat secara cuma-cuma. Berbicara mengenai keselamatan kita. Jangan mentang-mentang kita nggak disalib, jadinya kita sembarangan gereja, ya udahlah gitu. Enggak ya, tapi kita harus tetap setia sama Tuhan Yesus karena kita tahu keselamatan kita peroleh dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang lindungi setiap kami Tuhan. Anak-anak Bahtera Kids-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan dalam mereka belajar di rumah juga. Tuhan yang berikan hikmat marifat dalam mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang memberkati pendapatan mata pencaharian orang tuanya. Kami yakin dan percaya kehidupan kami yakin dan percaya ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus yang akan melindungi kami, memperlengkapi setiap kami, bahkan menjamin setiap kehidupan kami sampai kepada masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau tetap berdoa kepada Tuhan, sekalipun itu mustahil. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau setia sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu minggu depan.